Yang disebut titipan itu karena demonstrannya itu bukan dia itu atas dasar inisiatifnya sendiri gitu loh. Nah, itu bayaran itu maksudnya begini. Jadi orang itu melakukan mobilisasi massa berdasarkan uang. Kalau demo-demo yang menengah itu ya itu tadi yang misalnya konflik antar bupati, antar wali kota, antar gubernur gitu loh. Makanya demonstrasi yang bagus itu adalah demonstrasi yang berdasarkan ide-ide. Jadi demo itu ada level-levelnya. Racikan berita. Saya akan pertanyakan Mas Rizky, itu yang saya tahu bahwa demo itu kan ada tiga kriteria Mas ya. Ada demo sungguhan, ada demo titipan, ada demo bayaran Mas ya. Nah, yang saya tanya pertama itu adalah demo sungguhan itu Mas. Itu bagaimana bisa membedakan dengan yang lain? Nah, yang pertama ya, kalau kita membicarakan soal demonstrasi, ya, itu kita juga mesti bicara soal paradigma dulu. Karena apa? Kayak misalkan seperti saya ya, itu hidup di dalam dunia zaman sebelum reformasi ya, zaman Orde Baru itu berbeda dengan zaman setelah Orde Baru, rezim reformasi ini. Nah, demonstrasi yang dikatakan demonstrasi yang sungguhan yang itu lahir dari panggilan jiwa itu. Kenapa kok kita melakukan demonstrasi dan jiwa kita terpanggil? Karena ada perasaan yang terdalam dari kita ini terusik. Itu apa misalnya? Misalnya ketidakadilan, terus kemudian ada represi. Represi itu artinya kita tidak boleh mengutarakan pendapat. Jadi ada satu situasi yang tidak demokratis di suatu negara itu. Makanya kita terpanggil untuk memprotes ketidakadilan dan memprotes represi atas masyarakat yang tidak demokratis. Nah, orang-orang yang terpanggil jiwanya untuk melakukan protes itu dianggap sebagai itu sungguhan tuh. Demo yang betul-betul terjadi karena panggilan jiwanya. Kenapa panggilan jiwanya? Karena dia terusik atas perasaan ketidakadilan dan ketidakbebasan. Itu yang pertama. Jadi ya di dalam suatu negara yang otoriter atau di suatu negara yang demokratis, yang disebut dengan the feeling atau perasaan yang terdalam dari manusia itu pasti ada dan sama. Ada maksudnya di dalam satu masyarakat yang demokratis atau di dalam satu masyarakat yang otoriter, masalah ketidakadilan dan masalah kebebasan ini selalu menjadi satu concern, menjadi satu orientasi. Jadi ada yang mengatakan bahwa suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat secara demokratis, tetapi ketika dia berkuasa, dia juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak demokratis. Hai, kita melihat bahwa sekarang misalnya Jokowi atau SBY itu sebuah pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, tetapi pada periode SBY dan periode Jokowi juga ada tindakan-tindakan yang tidak demokratis.
tidak demokratis ini bisa dilihat dari dua atau beberapa segi ya, tapi yang paling nonjol adalah dari sisi politik dan juga dari sisi ekonomi. Karena kalau kita hanya melihat dari sisi politik, ekonominya itu juga kurang objektif. Tapi kalau ekonomi politik ini sama dengan satu keping uang itu loh. Artinya apa? Artinya politik dan ekonomi itu tidak bisa terpisahkan. Misalnya tindakan yang tidak demokratis secara ekonomi itu misalnya penunjukan ya, yang sifatnya tidak terbuka, tidak transparan. Bagaimana kita memberikan peluang yang sama terhadap pelaku ekonomi itu juga harus mesti kita soroti itu. Nah, dalam politik lebih-lebih ya, misalnya di dalam satu negara yang demokratis itu kalau orang melakukan kesalahan itu mesti harus diuji di pengadilan. Tidak boleh dia diperlakukan semenang-menang gitu. Misalnya kita tidak bisa dong menerima misalnya orang dibunuh tanpa dulu dia diadili. Kesalahannya apa kok dia kemudian ditembak mati atau dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa negara yang demokratis dia melakukan tindakan yang tidak demokratis. Itu contohnya begitu, melakukan tindakan yang tidak menggunakan prosedur hukum gitu. Nah itu. Nah, lalu kalau yang disebut dengan demo itu titipan ya. Jadi demo titipan itu misalnya begini. Misalnya ada pemilihan gubernur atau pemilihan wali kota atau pemilihan bupati. Nah, dalam proses pemilihan itu misalnya ada calonnya 3 misalnya. Bupati A itu merasa bahwa sikap, tindakan, dan omongan Bupati B itu tidak sesuai dengan prosedur hukum misalnya. Misalnya dia menggunakan money politik atau dia menggunakan korespondensi dengan KPUD dan sebagainya. Nah ini kemudian Bupati A dan Bupati C ini bersekutu untuk mengkritisi tindakan, omongan, dan sikap dari Bupati B. Nah, kemudian dia melakukan protes. Nah, dia mengundang katakanlah aktivis ya kan yang bisa diajak bicara bahwa ini loh ada persoalan seperti yang saya hadapi ini di suatu daerah yang sedang ada pemilihan ini, di mana calon Bupati B itu tidak menggunakan cara-cara yang objektif dan sesuai dengan prosedur hukum itu loh. Nah, kemudian dia menitipkan tema itu kepada para demonstran itu untuk dia mendemo calon Bupati B ya atau sudah menjadi bupati. Nah, dia mengkritisi itu bahwa dia harus kembali kepada tata cara yang benar gitu secara umum. Nah, itu dia bisa disebut itu demo titipan. Karena apa? Yang disebut titipan itu karena demonstrannya itu bukan dia itu atas dasar inisiatifnya sendiri gitu loh. Bukan atas dasar panggilan jiwa. Gitu loh. Bukan atas dia mendapatkan order gitu loh dari orang lain. Nah, itu yang disebut dengan demo titipan menurut pengertian saya. Nah, kalau yang namanya bayaran, nah itu yang jadi begini. Jadi kita harus memberikan satu definisi dulu sebenarnya apa sih yang disebut dengan demo bayaran itu. Nah, itu bayaran itu maksudnya begini. Jadi
orang itu melakukan mobilisasi massa berdasarkan uang. Kadang-kadang partisipan dari pendemonya itu tidak mengerti apa-apa tentang tema atau topik dari yang di demo itu, dia tidak ngerti. Pokoknya dia hanya dimobilisir aja gitu loh. Nah, itu misalnya dari daerah-daerah itu ya, ada misalnya dari Banten, dari Sukabumi, dari Bekasi, pokoknya dari pinggir-pinggir Jakarta yang dimobilisir ke Jakarta pakai bus gitu. Kemudian dia tidak ngerti sebenarnya apa itu, dia hanya mengisi jumlah orang aja gitu. Nah, dia dari daerah itu dia dikasih duit lah, artinya kalau dalam bahasa yang agak kasar itu ya dibayar itu. Nah, itu biasanya partisipan demo itu tidak mengerti apa-apa itu. Dia hanya dimobilisir aja oleh korlapnya itu, oleh penanggung jawab demo itu. Yuk kita ke Jakarta demo misalnya. Tapi dia tidak ngerti kalau demo itu berisiko gitu. Makanya ada kadang-kadang orang membedakan antara misalnya demonstrasi yang sebetulnya dia menuntut keadilan, menuntut kebebasan, kesetaraan dan sebagainya, dengan demo-demo yang hanya temanya itu istilahnya tema yang menengah ke bawah gitu, atau yang bawah sekalian. Kalau demo-demo yang menengah itu ya itu tadi yang misalnya konflik antar bupati, antar wali kota, antar gubernur gitu loh. Itu terus konflik yang sifatnya itu dia by order gitu loh. Itu misalnya korupsinya si A gitu. Kalau dulu zaman awal-awal reformasi itu orang pengen berebut ya, sebelum ada KPK ya. Orang ingin berebut jabatan, nah itu yang mau ngerebut jabatan itu mendemo yang orang yang sedang menjabat. Karena apa? Karena dia terindikasi korupsi. Nah, supaya dia jatuh, orang yang mau naik ini membiayai demonstran itu untuk menjungkalkan orang yang akan digantikan itu. Sayangnya itu ketika awal-awal reformasi zaman pemerintahan Gus Dur atau Megawati itu kayak gitu agak marah dulu. Supaya sebelum ada KPK atau masih KPK awal zaman SBY juga masih agak kayak gitu, agak banyak gitu. Nah, kalau sekarang zaman Jokowi ini itu hampir tidak ada gitu. Karena KPK waktu itu ketika zaman SBY juga super body kan. Nah, itu orang takut gitu. Jadi orang tidak menjadi pimpro atau menjadi direktur barang itu sudah bukan orientasi lagi, karena dia diawasi oleh banyak sekali. Pada waktu itu LSM mengawasi, kemudian DPR mengawasi, pokoknya semua banyak pengawasnya lah, terutama KPK yang ditakutkan itu. Nah, jadi kalau demo-demo yang bayaran itu ya itu kira-kira kayak gitulah. Artinya bayaran itu yang betul-betul partisipannya itu tidak ngerti itu. Dengan tema demo itu tidak ngerti. Pokoknya dia ikut aja gitu. Lalu bagaimana Mas dengan demo-demo yang sekarang lagi jalan? Nah, jadi begini. Saya tadi bicara soal paradigma ya. Jadi kalau memang berbeda ya, demo dalam pengertian, dalam paradigmanya demo di zaman otoritarianisme Orde Baru dengan demo di zamannya reformasi itu berbeda sekali. Di zaman tirani Orde Baru lah, intinya begitu. Itu mesti demo itu memang murni lah. Artinya murni itu, pengertiannya murni itu yaitu tadi yang panggilan jiwa itu loh. Karena terusik rasa keadilannya, rasa kebenarannya, kebebasannya terusik. Nah, dia nggak usah dibayar, dia nggak usah dikasih ongkos pun dia jalan sendiri dengan
kemampuannya. Dia berpartisipasi kepada ide-ide tentang keadilan, ide-ide tentang demokrasi. Makanya demonstrasi yang bagus itu adalah demonstrasi yang berdasarkan ide-ide, bukan berdasarkan peristiwa-peristiwa, bukan berdasarkan konflik personal. Jadi demo itu ada level-levelnya, level ide, kemudian level peristiwa-peristiwa, dan yang paling rendah adalah personal. Jadi menyerang orang itu. Nah itu. Nah, pada zaman Orde Baru, ya, otoritarian Orde Baru, itu yang disebut dengan gagasan itu memang bermekaran gitu. Di dalam otoritarianisme itu justru gagasan itu bermekaran dalam sastra, dalam kebudayaan, dalam politik, dalam ekonomi. Karena apa? Karena mereka ini ingin menyodorkan ide-ide. Ide-ide ini selain diucapkan, ya, selain dipikirkan, tapi juga dilakukan tindakan. Tindakan itu salah satunya adalah demo itu tadi. Demo yang mengusung gagasan-gagasan. Demo yang mengusung ide-ide. Kalau di zaman reformasi itu, sekarang ini demo-demo yang seperti itu jarang. Gitu loh. Karena apa? Karena orang udah merasa ya bahwa ini adalah zamannya zaman demokrasi. Di mana setiap orang sudah berani mengutarakan pendapatnya sendiri. Misalnya ya, petani-petani di daerah atau buruh-buruh atau kaum miskin kota atau siapapun lah, kaum intelektual, kaum profesional, itu sudah tidak lagi meminta bantuan pada mahasiswa atau meminta bantuan pada kelompok lain. Dia bisa dengan komunitasnya, dengan kelompoknya itu dia bisa mengorganisir demo sendiri gitu loh. Itu berbeda dengan pada zaman otoritarianisme Orde Baru. Yang berani itu hanya aktivis atau kaum intelektual yang berani melakukan demo itu gitu loh. Karena risikonya tinggi sekali. Kalau sekarang kita punya hak untuk, warga negara itu punya hak untuk mengutarakan itu dengan caranya sendiri. Makanya misalnya ada kasus ini ya, kasus Wadas itu yang up to date ya, Jawa Tengah. Dia menentang kebijaksanaan gubernur tentang penambangan. Itu kan. Itu berhasil itu. Mereka tidak minta tolong sama kelompok lain, misalnya kelompok mahasiswa atau kelompok masyarakat yang lain, partai politik atau apa. Mereka sudah mampu memberdayakan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri. Di Wadas itu contohnya. Dan dia berhasil. Mereka ketawa-ketawa sekarang mendapatkan ganti untung. Bahkan ada yang mengatakan, wah ini luar biasa ini ganti untungnya ini. Kelebihan sampai gitu. Saya banyaknya. Ada orang yang nerima 1 miliar, ada yang nerima 3 miliar, ada yang nerima 800 juta. Itu petani itu di Wadas itu. Nah itu salah satu contoh. Jadi sekarang ini ya yang namanya masyarakat itu sudah bisa mengorganisir dirinya sendiri. Dan mereka sudah berani, bahkan lebih gila daripada demo-demo mahasiswa. Misalnya ya, di Lampung itu ibu-ibu itu membuka bajunya itu. Misalnya, itu kan luar biasa itu. Mereka sudah tidak ada ketakutan lagi gitu loh. Karena mereka merasa bahwa mereka hidup di dalam zaman demokrasi. Bahwa dia, rakyat itu menentukan pilihannya sendiri itu. Memilih presidennya sendiri. Memilih gubernurnya sendiri. Memilih ini sendiri. Terus kemudian memang ada sebagian masyarakat yang masih berpikir tentang dia dengan teologi gitu, dengan metafisika. Dia percaya pada kekuatan yang tidak terlihat. Misalkan ada yang nyebutnya itu sebagai
Satrio Piningit, atau dia menggunakan cara-cara metafisika itu, misalnya dia percaya pada gaib dan dia menyembah gitu loh, dia menyembah pohon, menyembah ini kan pasti menggunakan cara-cara yang metafisis lah. Tetapi juga banyak masyarakat yang dominan ini sekarang adalah yang menggunakan akal itu, menggunakan positivisme. Artinya positivisme itu adalah satu aliran pikiran yang mempercayai pada akal gitu, pada hukum positif, pada cara-cara yang ilmiah gitu. Scientific method. Nah, itu jadi kembali kepada yang disebut dengan demo bayaran itu, ya itu mesti ada satu korelasi antara siapa yang membayar, siapa yang dibayar gitu. Nah, jadi kalau menurut saya bisa nanya pada Bung Dul, siapa yang membayar dan siapa yang dibayar itu gitu. Nah, gitu loh. Kalau yang tadi saya sebutkan yang pertama tadi, itu adalah murni dari panggilan jiwa. Karena terusik rasa ketidakadilannya. Terus yang kedua tadi, yang titipan itu. Yang titipan itu karena ada konflik gitu loh. Seorang direktur Angkasa Pura misalnya, atau direktur apalah gitu. Nah, dia ingin menjungkalkan gitu loh. Itu dia itu nitip sama pendemo untuk tolonglah itu diungkit tuh korupsinya atau apa gitu loh. Itu kayak gitu. Pertanyaannya Mas terakhir, Mas Sisi pernah merasakan nggak demo 3 hal itu? Nah, ini pertanyaan yang sebetulnya mengandung kemunafikan nih, bahaya ini kalau dijawab. Jadi gini, gitu. Kita ini manusia kita ini kan manusia yang lemah ya. Artinya apalagi kalau saya ini ses itu sosial ekonomi statusnya itu kurang kuat gitu ya. Tetapi kalau bayaran itu saya kira nggak ada itu. Artinya saya tidak pernah, kamu saya bayar ya gitu, nggak. Tapi kalau titipan itu misalnya begini, jadi titipan itu misalnya gini. Ini ada satu diskusi ya, misalnya, saya lupa tuh diskusinya tentang soal pajak ini, amnesti, nah itu soal amnesti, teks amnesti, misalnya saya ngambil contoh begitu ya. Nah, kita diskusi dulu, sebetulnya teks amnesti ini bagaimana. Nah, terus saya ngundang orang yang anti teks amnesti dan yang pro teks amnesti gitu. Terus kemudian dari birokrasi, ya dari birokrasi. Nah kemudian dari diskusi ini saya menyikapi gitu loh, menyikapi bahwa ini kayaknya teks amnesti ini masih berguna ini untuk kehidupan kemasyarakatan kita, nah gitu loh. Nah, ini salah satu contoh bahwa itu yang saya sebut dengan dalam tanda petik ya, itu titipan. Tapi terus tidak kemudian dia mengorder saya ini, kamu demo ini, nah itu nggak begitu. Tapi ada satu diskusi sebelumnya, ada pemahaman sebelumnya, nah kemudian kita melakukan sikap gitu loh. Misalnya satu contoh ya, saya pernah digoda sama teman saya. Kamu harus demo yang bisa mendapatkan uang banyak. Sekali kamu dapat order ini, kamu akan kaya. Kaya itu artinya begini, kamu punya uang simpanan, kamu bisa hidup, kamu bisa jalan sampai kamu tuh lewat gitu loh. Tapi kamu mau nggak membela koruptor? Ya itu. Atau kamu mau nggak membela orang yang diindikasikan korupsi gitu loh? Berarti mau nggak kamu? Nah itu, saya nggak mau gitu loh. Saya nggak mau. Kalau ini, terus saya juga diskusi kan waktu itu di Guntur kan. Ini ada kayak gini, ini gimana Bung? Wah mereka juga bilang, wah jangan Mas kalau itu. Gimana kita kalau mendukung orang yang diindikasikan korupsi ya lewatlah kita, gitu loh maksudnya.
Jadi saya tidak munafik Bung ya, artinya bahwa pertanyaan Bung itu mengerikan itu. Karena apa? Karena kita nggak boleh munafik gitu loh. Kita kan ada teman-temannya, kita macam-macam lah. Kita ini juga ada vested ya kan, vested interest ya. Jadi ya kita. Tetapi ya saya sebagai orang yang pernah ditahan dalam kasus politik ya, subversif ya, itu lebih banyak kita menggunakan apa namanya, nurani, akal sehat gitu loh. Terus kemudian juga membabi buta gitu loh, pengen kaya, dan itu enggak ya. Kita ini cukup hidup sederhana aja, cukup makan aja udah bagus lah. Karena ya saya bukan seorang dokter atau apa, jadi saya mengaca lah. Gitu. Saya ini siapa gitu, jadi saya nggak mau saya kalau harus memobilisir orang sampai ribuan terus dapat uang 1000 kali 100 berapa gitu namanya. Nah, itu saya enggak lah gitu. Artinya nggak munafik ya. Kayak gitu misalnya. Jadi pertanyaan terakhir ini luar biasa. Racikan Berita.